Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, surat yang akan kita bahas ini surat yang saya hakul yakin, saya percaya Bapak Ibu semua hafal surat ini. Dan menurut sebagian ulama bahwa surat ini turun yang kelima, kalau tidak kelima keenam, yaitu surat Al-Asr. Sebagian dari antara mereka, di antaranya Al-Mawardi, menyebutkan bahwa tafsir ini atau surat ini tidak menjelaskan tentang pentingnya waktu dan bagaimana kita semua terikat dengan waktu. Ayat dari surat ini sedikit dan pendek, 3, tetapi memiliki makna yang amat sangat besar. Mudah-mudahan nanti ayat ini dapat memberikan nasihat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ayat ini dimulai dengan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu hafal surat ini? Alhamdulillah. Kata ini dimulai dengan kata wal asr. Apa artinya, Bu? Demi masa. Kalau kita lihat terjemahannya memang artinya itu, demi masa. Jadi ketika Al-Quran ngomong waktu itu, Bapak Ibu, tidak cuma satu. Dia kadang ngomongnya al-asr, kadang dia ngomongnya waktu. Nah, kita suka ngomong kata waktu, waktu sholat asar, waktu sholat zuhur. Waktu itu juga disebutkan di dalam Quran atau di dalam hadis. Kemudian kadang Al-Quran juga menyebut waktu itu dengan dahr, bukan dahar, dahrun. Kadang Al-Quran itu juga menyebut waktu dengan ajal. Nah, jadi ada macam-macam soal waktu. Dia disebut asar, dia disebut waktu, dia disebut ajal, dia disebut dahr. Apa makna dari asar itu? Nah, ada waktu, sesuatu yang serius. Waktu itu artinya adalah batas melakukan sesuatu. Nah, itu waktu. Waktunya sholat zuhur ke asar. Kita makanya menyebutnya itu bukan asar, tapi menyebutnya waktu. Bukan juga ajal, bukan juga dahr. Ya, itu namanya waktu, batas melakukan sesuatu. Ada yang disebut dengan ajal. Ajal itu akhir dari sesuatu. Itu pun hubungannya dengan waktu. Kalau gelas ini udah tidak bisa saya pakai lagi, berarti gelas ini sudah ajalnya. Nah, kalau mic ini udah nggak bisa dipakai, udah ajal. Bapak Ibu sudah nggak hadir di sini, ya, sudah wafat, sudah ajal, sudah selesai waktu hidupnya. Kemudian ada lagi yang disebut yakni ad-dahr, dahrun. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Nah, di surat Al-Insan. Apakah telah datang kepada manusia satu waktu di mana mereka belum disebut? Dahr itu waktu sebelum waktu ada. Nah, misalkan begini. Atau ulama lain menyebutkan waktu yang telah terlewat. Kalau ada tahun 1990, apakah tahun 1989 tidak ada? Ada nggak? Ada. Nah, waktu 1989 itu namanya dahrun ke belakang. Sekarang tahun 2025, tahun 2024, 2023, 2022 dan ke bawah, nah, itu namanya dahrun. Itu pun waktu. Sekarang kita sampai kepada makna ini. Al-asr yang kerap kali di dalam Al-Quran terjemahan yang kita baca itu artinya demi masa. Tapi lebih spesifik maknanya. Waktu kita lahir, sebut saja 19
sampai dengan 2025 lantas 2026. Dari 1970 sampai 2025 itu waktu kita, namanya asrun, waktu di mana kita hidup. Bisa bedakan ya Bapak Ibu. Jadi asrun itu lebih khusus artinya, bukan hanya demi waktu, tetapi maksudnya demi di mana waktu kita hidup, dari kita lahir sampai kita mati. Itu namanya asrun. Ada lagi yang menyebutkan, di antaranya Sya'rawi, Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, dia menyebutkan makna dari al-asr itu adalah waktu asar, waktu di mana diperas. Jadi di Arab itu, di Mesir, kalau kita pengen beli jus, ya, kita nyebutnya asir. Kalimatnya sama, asir. Kenapa asir? Karena buah itu diperas, kemudian perasan itu diminum, jadi jus. Waktu asar itu adalah waktu di mana kita itu sudah diperas keringatnya, sudah diperas tenaganya, sudah diperas lelahnya, sehingga waktu itu waktu di mana kita sudah pengen santai, sudah pengen duduk-duduk, sudah gak mau ada kesibukan, pengen nyali-nyali. Ya. Waktu kita sudah amat sangat lelah, dan itu waktu sebentar lagi jadi gelap. Maka di ayat yang lain Allah menyatakan hafizu 'ala sholawati was sholatil wusta. Was sholatil wusta itu adalah asar ini. Hai muslimin, manusia semuanya, jagalah setiap sholat dan jaga sholat asar. Sudahlah Allah suruh menjaga setiap sholat, ditegaskan lagi oleh Allah apa yang harus dijaga. Yang harus dijaga itu sholat asar. Karena biasanya sholat asar itu bikin kita lupa, suka capek, lelah, dinanti-nanti. Nah, kalau sholat zuhur, saya kalau di kampus sholat zuhur itu banyak karena ada makan siangnya. Nah, sekalian gitu. Ayo Bapak Ibu makan siang, setelah itu kita sholat jamaah jalan. Tapi kalau sudah sholat asar, nah, di kampus suka ada pengumuman itu kepada semua sivitas akademika, sebentar lagi 10 menit ke depan akan ada sholat asar. Di masjid sepi, di kantor banyak. Nah, sudah malas orang, sudah lelah, sudah terperas. Maka demikian Allah menyuruh untuk menjaga sholat ini. Karena banyak dari kita lalai, mendekati maghrib baru sholat asar. Disuruhnya kita menjaga. Ayat ini Bapak Ibu oleh Ar-Razi di tafsirnya tadi disebut sebagai ayatul qasam. Qasam itu artinya sumpah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ya. Kalau dia ada qasam, biasanya ada qasam bih dan muqsam alaih atau qasam alaih. Ada sesuatu yang dijadikan sebagai objek atau sesuatu yang disumpahkan, kemudian ada jawab sumpahnya. Nah, seperti kita lah kalau kita mau menyatakan sesuatu. Kalau sesuatu itu sungguh-sungguh kita lakukan, maka kita berqasam, bersumpah. Wallahi, nah, demi Allah, ya, gitu kan. Nah, ini juga sama, tetapi qasamnya, sumpahnya dengan waktu. Al-asr wal asri. Saya bersumpah dengan waktu, kata Allah begitu. Kalau kita kan tidak begitu sumpahnya. Kalau ingin meyakinkan seseorang, maka kita akan menyebutkan demi Allah. Itu namanya qasam bih atau muqsam bih. Dan itu harus dijawab. Muqsam alaihnya, apa yang ingin kita sumpahkan, saya tidak mencuri. Nah, itu muqsam alaih. Di ayat ini muqsam bihnya itu wal asr, muqsam alaihnya innal insana lafi khusr. Sumpahnya itu demi masa, jawab sumpahnya sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Allah itu bersumpah ke manusia? Harusnya kan yang bersumpah manusia ke Allah. Nah, ini terbalik. Jadi orang Arab itu waktu itu seringkali mereka itu bersumpah. Sumpah yang mereka sebutkan itu sesuatu yang tidak bisa manusia ubah.
Jadi kalau ada orang bersumpah pada sesuatu yang amat sangat besar, sesuatu yang agung, maka orang itu akan percaya yang dengar sumpah tersebut. Nah, kebiasaannya begitu. Datang Nabi Muhammad dengan ayat suci Al-Quran bersumpah tentang waktu. Karena tidak ada orang yang bisa berubah waktu. Kita tidak bisa balik lagi, kan? Nah, bapak-bapak mau seperti muda dulu, ibu mau, tapi sudah tidak bisa. Jadi banyak kerugian yang dihadapi oleh manusia itu hal yang sama, itu rugi di waktunya. Kenapa waktu muda saya tidak sungguh-sungguh? Kenapa dulu saya tidak melakukan ini? Kenapa tidak melakukan itu? Itu datangnya ketika waktu asar. Kapan itu? Sewaktu umur kita sudah lewat. Saya juga sudah rugi. Kenapa dulu waktu mahasiswa tidak begini, tidak begini? Semua manusia oleh Allah ditegaskan di ayat ini, semua mereka rugi dengan waktu. Wal asr. Saya ceritakan salah satu sebab turun dari ayat ini. Jadi satu ketika orang-orang Arab musyrik, kalaulah mereka itu datang dari satu tempat mendapatkan keuntungan, mereka akan berkata, ini waktu saya. Saya sedang mujur hari ini. Saya dapat uang banyak, bisnis berjalan lancar, semua orang menghormati saya. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan itu semua, rugi, bisnisnya kacau balau, orang banyak menjahati dia, semua yang dia usahakan gagal, dia akan mengatakan, sial sekali hari ini. Jadi mereka suka menghardik waktu, mereka itu suka menghina waktu. Kalau mereka tidak beruntung, mereka menyalahkan waktu. Allah menegaskan di sini bahwa yang menciptakan waktu itu adalah Allah, maka jangan menghinanya. Waktu seseorang itu menjadi baik atau buruk itu tergantung bagaimana cara dia mengisi. Nah, sekarang kita ini sedang mengisi waktu kita dengan cara yang baik. Maka kita belum bisa jadi termasuk orang yang tidak rugi. Nanti akan kita sebutkan. Apakah hanya dengan melakukan amal soleh kemudian kita beruntung, atau keempat-empatnya yang disebutkan di ayat ini harus dilaksanakan? Maka di dalam ajaran Islam, Bapak Ibu, tidak ada yang namanya waktu siap. Tidak ada hari-hari yang isinya keberuntungan. Ada mungkin di antara budaya kita itu tidak mau menikahkan anak nomor berapa, begitu ya, dengan anak nomor berapa. Masih ada nggak Bapak Ibu? Masih. Kenapa kira-kira itu terjadi? Ya, bahkan kita sendiri tidak tahu kenapa. Karena kita hanya ikuti keyakinan saja. Itu bapak ibu kami dulu kalau punya begitu Pak. Jadi kami mengikuti saja apa yang disebutkan itu, tanpa kita tahu alasannya. Jangan nikah di bulan ini, nggak nanti pegatan. Apalagi Bapak Ibu, banyak. Kita tidak mengenal waktu sial, tak ada dalam Islam waktu sial. Memang di dalam Islam ada waktu yang diistimewakan, seperti waktu sholat Jumat. Sebetulnya bukan waktunya, bukan harinya itu yang istimewa, tetapi apa yang kita lakukan di hari itu. Sehingga Allah menyebutkan di dalam hadis Nabi, ya, di dalam surat Al-Jum'ah juga, keistimewaan dari waktu Jumat bukan karena harinya, tetapi karena apa yang kita lakukan. Dalam konteks itu, dalam hubungannya dengan itu, karena orang Arab musyrik seringkali menghina waktu, seringkali menganggap waktu sial dan waktu berhitung itu ada, sehingga ayat ini juga turun untuk mengoreksi kesalahan tersebut. Tidak ada yang namanya waktu sial, tidak ada yang namanya waktu wujud. Setiap waktu Allah yang menciptakan, maka jangan menghinanya. Bagaimana waktu itu menjadi baik? Itu tergantung bagaimana kita mengisi waktu tersebut. Wal 'asr innal insana lafi husn. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Insana. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kata di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu lihat nanti di Al-Quran ada kata benda, belakangnya ada alif dan nur. Insan,
Insan itu artinya apa, Bu? Pak? Manusia. Kita mengartikannya itu. Tapi ada makna lain dari situ. Insan itu artinya dia suka dengan harmoni, tidak suka ribut. Insan itu artinya jinak. Insan itu artinya bertanggung jawab. Insan itu artinya lembut. Jadi kalau ada manusia tidak punya sifat-sifat ini, dia itu tidak wajar disebut orang. Manusia itu sebetulnya harusnya lembut, harusnya bertanggung jawab, harusnya hidupnya rukun, ingin bersama. Dan manusia oleh Al-Quran disebut sebagai ahsanut taqwim, makhluk paling sempurna. Kenapa sempurna? Sempurna dari dia diciptakannya, sempurna dari dia melakukan kerusakan, sempurna dari memperbaikinya lagi. Kita disebut insan. Kehidupan akhirat disebutnya hayawan, ada alif dan nur. Itu tulisan insan. Kalau Bapak Ibu lihat di Al-Quran ada alif dan nur. Itu menandakan sempurna. Kalau ada kata benda di dalam Al-Quran yang ada alif dan nur, itu artinya dia sempurna. Syaitan, ada alif dan nurnya enggak Bapak Ibu di belakangnya? Ada alif nun, karena setan itu sempurna Pak. Sempurna apanya? Membangkangnya. Enggak bagus-bagusnya setan itu, sempurna jadi membangkang. Kemudian Al-Quran ada alif dan nun tulisannya, karena Quran itu sempurna. Tidak ada yang bisa buat semisal Quran, tidak ada yang bisa copy Quran, tidak ada yang bisa meniru Quran. Semua orang di dunia ini ditantang oleh Quran. Kalau mau bikin seperti Quran, bikin. Sampai sekarang tidak ada yang mampu. Yang dimaksud insan di sini semuanya manusia, mau itu muslim, mau itu nggak muslim. Tafsir Ar-Razi menyebutkan bahwa yang dimaksud insan di sini itu adalah insan yang dia sudah balik, sudah mampu membedakan mana baik dan buruk. Berarti itu siapa? Kita yang kena oleh ini. Innal insan lafi husrin. Lafi husrin artinya berada senantiasa dalam kerugian yang amat sangat tinggi. Lafi itu fi'atnya itu di dalam. Kehidupan kita di dalam dunia itu isinya rugi Pak. Lafi, sudah ada fi, ada la pula di depannya. Lafi, la itu artinya harfu taukid atau lamu taukid, untuk menetapkan, menegaskan kalau kita ini kehidupan kita rugi. Setiap hari kita datang ke sini rugi. Kita punya keluarga rugi. Kita bahkan jadi muslim bisa rugi. Apapun yang kita lakukan itu rugi. Kecuali 4 hal yang akan disebutkan oleh ayat ini. Dia tidak akan menjadi rugi kalau 4 hal itu dikerjakan. Tapi dalam kehidupannya setiap manusia ini, di dalamnya itu isinya kerugian. Labi usrin, usrinnya itu di kasroh, kasrotain 2. Usron atau usrin maknanya fasad, fasid, artinya rusak, gagal, kerugian. Dan kerugian yang paling tinggi dari manusia adalah ketika dia menghadap kepada Tuhan. Rugi, menunduk semuanya, minta dia dikembalikan kepada tanah seperti dulu tadi. Ya laitani kuntu turaba, akhir dari surat An-Naba. Wahai Allah, balikan lagi kami seperti debu, seperti tanah. Kami akan melakukan sesuatu yang dulu tidak pernah kami lakukan. Orang-orang di neraka itu akan ditanya, masalah kakum bisaqor. Kalian kenapa ada di sini? Kenapa ada di dalam neraka sakor? Apa jawab mereka? Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna bi ashabis sa'ir. Kalau kami dulu mikir, kalau kami dulu itu melihat, kalau kami dulu mendengar yang disampaikan ya Pak Yai, Pak Ustaz, kami tidak akan ada di sini. Jadi syarat orang masuk neraka itu tidak mikir Pak. Dan kita rugi ketika menghadap Tuhan, kita dikasih tahu ini amal perbuatanmu. Sudah banyak yang tidak dikerjakan. Ketika kita melakukan amal perbuatan soleh itu tidak betul-betul kita lakukan. Maka Allah menyebutkannya itu amal, bukan af'al, karena amal itu membutuhkan kesadaran dan kesungguhan.
Setiap kehidupan kita, sekali lagi Bapak Ibu, isinya husrin. Kalau di sini di pengajian ini, kita setelah keluar dari sini nggak tahu kita dapat apa, husrin. Ya. Kalau di rumah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai istri, sebagai suami, husrin. Sebagai anak juga begitu, jadi husrin. Sebagai ustadz begitu juga, tidak melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, husrin. Kita sebagai manusia setiap hari, setiap saat hidupnya rugi. Maka Allah memberikan jalan. Di antara hal yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya itu isinya kerugian, tetapi dia tidak akan rugi jika dia melakukan 4 hal. Apa disebutkan di ayat ini? Illalladzina amanu. Pertama, kecuali dia beriman. Ada muslim yang tidak beriman? Ada muslim yang mencampur adukan agamanya? Sholat dia jamaah sering, ikut pengajian sering, baca Quran sering, tapi masih percaya dukun, masih percaya klinik, masih percaya paranormal, masih datang ke orang pintar, masih pakai jimat. Itu bukan amanu. Orang amanu menghilangkan itu semuanya. Yang dia percaya dan dia yakini dan dia sadarkan hanya Allah saja. Dan orang beriman itu tidak butuh bukti. Sama seperti Bapak Ibu di rumah dengar suara kucing di dapur, Bapak Ibu lagi di kamar, apakah mau dicari ke dapur kalau itu suara kucing? Dari suaranya kita sudah tahu itu suara kucing. Orang buta tidak perlu matanya untuk tahu di luar itu ada matahari. Cukup dia keluar, rasakan hangatnya. Tahu kalau matahari itu ada. Kita datang ke dokter, kasih tahu kita sakit apa. Nanti sama dokter didiagnosa, dikasih obat sama dokter. Ini ya Bapak Ibu diminum sehari 3 kali. Bapak Ibu mau bertanya obat itu komposisinya apa? Ini obat isinya apa dok? Kenapa harus obat ini? Kenapa enggak 10 kali aja sehari? Kan tidak. Kita langsung terima obat itu, baik dok, terima kasih. Sudah keluar dari ruangan dokter, langsung kita minum. Kenapa? Karena kita beriman ke dia. Karena kita percaya. Begitu juga kepada Allah. Kalaulah sudah beriman, seharusnya tidak nyampurin apa-apa lagi. Nah, kita ini banyak dicampur-campur. Agama itu dengan agama orang lain dicampur, dengan kebudayaan dicampur, dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan hal-hal yang sifatnya klinik ya, dicampurkan ke situ. Dan di kita ini masih banyak ulhulu fisil nikah. Kalau sudah masuk ke Islam itu yang semuanya masuknya. Yang lain-lain itu hilangkan, jangan lagi pakai. Di sini sudah ada tuntunannya Al-Quran. Pakai itu sebagai itu. Sudah kita pakai tuntunan Quran termasuk ini. Ada mahasiswi saya bertanya. Ini kemarin saya mengampu Quran. Dia tanya ke saya, Pak, gimana caranya mempraktekkan apa yang ada di dalam Quran itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Quran? Nah, saya tanya dia, coba kamu sebutkan ayat tentang hijab itu ada di mana? Ibu tahu di mana ayat hijab? Tahu? Di mana ayat hijab itu jilbab ditulis di Al-Quran? Bapak ada yang tahu? Mereka menjawab surat An-Nisa. Betul Bu? Jangan mentang-mentang itu surat artinya Allah. Itu ada hijab. Tidak ada. Ada di surat Al-Ahzab ayat 59. Saya suruh dia baca. Baca, coba kamu buka surat itu. Dibaca sebenarnya. Nah, salah satu bagian di ayat itu artinya julurkanlah hijabmu menutupi tubuhmu. Nah, saya tunjuk dia. Apa yang kamu tutupi dari hijabmu? Leher dia. Ya, jilbab pasmina itu leher yang ditutup, panjang ke belakangnya. Nah, saya tanya lagi, itu sudah sesuai dengan tuntunan itu? Belum. Lah itu mestinya yang kamu praktekkan. Rubah cara pakai hijab kamu, julurkan itu ke bawah. Nah, satu kelas langsung koreksi dirubah langsung itu hijabnya. Itu salah satu contoh di mana Al-Quran itu dijadikan pedoman. Karena itu juga bagian dari iman. Lu praktekkan Al-Quran.
yang bisa dikerjakan. Yang pertama, syarat orang tidak rugi Bapak Ibu punya iman. Itu modal terakhir kita. Punya takwa. Iman takwa itu satu jenis. Dan takwa atau keimanan mestinya dalam keadaan sepi dan dalam keadaan banyak orang. Fisirri wal alaniyah, dalam keadaan kita sedang sendiri, dalam keadaan kita sedang ramai dengan orang-orang. Jangan hanya menunjukkan keimanan itu dengan orang banyak saja, tapi ketika kita sendiri, kata Imam Al-Ghazali, kamu disebut baik itu kalau kamu sendiri di kamarmu, sendiri tanpa ada orang yang lihat, iman dan takwamu akan diuji di situ. Kita biasanya mau menunjukkan kita itu soleh kalau tidak paham, karena ada orang lain melihat saya, saya berlagak seperti Ustaz. Kalau saya sendiri, apa yang akan saya lakukan? Maka beriman itu dibawa di mana-mana, dibawa dalam keadaan ramai, dibawa juga dalam keadaan sendiri. Bisirri walalani. Sudah selesai sampai di sini? Masih rugi? Masih rugi. Iman saja tidak cukup, maka perlu dibuktikan yang kedua. Apa itu? Amilus solihah. Jadi tak cukup Bapak Ibu cuma mengatakan saya percaya pada Ustaz sama Allah, saya percaya pada Rasulullah. Iya, tapi harus dibuktikan. Pembuktiannya itu dengan amal soleh. Amil, saya bilang tadi bukan fa'il. Amil itu melakukan sesuatu dengan sadar, sungguh-sungguh, memang itu benar. Kalau kita di sini ingin disebut sebagai orang yang sedang melakukan amal soleh, maka mestinya disimak baik-baik. Jadi kalaulah sedang pengajian, sedang belajar, masih buka-buka handphone, scroll HP, masih ngomongin orang ketika pengajian, masih kita tidak fokus, tidak ngerti apa yang masuk ke dalam kepala kita itu, kita tidak bisa disebut amin. Itu disebutnya amal. Ada sebutkan di ayat yang lain surat Al-Mulk. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati ini sebagai ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik amalnya. Bukan yang paling baik, paling baik. Maka semestinya kita semua berpikir, mana amal-amal saya itu yang betul amal, yang paling bagus, supaya kita itu bisa bawa semua ini. Kan seorang muslim itu mestinya jangan bangkrut di depan Allah. Bisa orang muslim itu bangkrut di depan Allah? Emang dia ngapain waktu dia hidup itu? Tidak pernah ikut pengajian kah? Tidak pernah sholat jamaah kah? Nggak ikut sholat sunnah kah? Ibadah sunnah yang lain tidak dikerjakan kah? Sehingga ketika dia datang kepada Allah itu, dia tidak menyerahkan apapun. Muflis, hilang semua. Nah, tidak ada amal yang dia utamakan. Kalau kita punya amal yang kita utamakan, sedekahkah, puasa sunnahkah, sholat malamkah, atau amal soleh yang lain, maka itu mestinya dipertahankan sebagai bukti keimanan. Ahsanu amalan. Dalam konteks ini amilu solihat. Amilu solihat kita bisa menjabarkan lagi, misalkan ketemu di ayat surat An-Nisa ayat 58 yang di sana menyebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanah. Melaksanakan amanah itu bagian dari amal soleh. Bapak Ibu punya amanah? Punya. Ya. Amanah apa? Ini kita badan ini amanah dari Allah. Tak kasih ini ruh buat kamu, tak kasih itu mata, tak kasih itu telinga. Ini amanah. Maka laksanakan itu, pegang itu, gunakan untuk sesuatu yang baik dalam rangka beriman kepada Allah. Semuanya ini amanah. Ini yang kita rasakan ini dari angin-angin ini amanah. Nanti setelah keluar dari sini amanah. Ini juga amanah semua. Dalam kehidupan ini terlalu banyak amanah. Bapak Ibu ada suami, ada istri, ada anak, semua itu amanah. Dan amanah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu untuk beriman kepada Dia. Karena itu sudah janji kita. Ketika dalam tulang sumbi kita semua diminta untuk bersaksi, ya, siapa Tuhanmu? Kemudian kita semua berkata, Engkau ya Allah. Qalu bala syahidna. Kamu akan ikut aku, akan beriman kepada aku, kata Allah. Kita belum lahir itu. Dan kita semua mengatakan ya.
Setelah kita lahir kita ditanya, kamu pernah berjanji loh pada Allah waktu kita belum lahir? Saya tidak ingat bisa. Makanya ada Nabi. Nabi itu yang memberitahu kalau kita sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita tidak lupa dengan amanah itu? Karena kita ghafil, karena lalai. Kok bisa orang lalai? Karena tidak mau belajar. Karena hidayahnya tidak dia jemput. Karena dia malas. Ada pengajian dan mau datang. Padahal punya waktu. Akan tiba masanya dia rugi. Rugi saya dulu. Kenapa saya tidak hadir? Rugi saya. Kenapa tidak saya melakukan banyak amal soleh? Kita semua akan merasakan itu. Bapak Ibu sudah rugi? Sudah rugi belum Bapak Ibu? Sudah. Saya kalau tanya mahasiswa sudah rugi belum? Belum Pak. Iya. Kamu belum sampai masanya begitu. Saya kasih contoh. Coba kamu sekali lihat di masjid sholat isya dan subuh. Siapa yang paling banyak Bapak Ibu di situ? Jamaahnya siapa yang paling banyak? Bapak Ibu. Kemana anak-anak mudanya? Masih senang dengan dunia, masih memeluk kuli, masih menarik selimut. Rugi dia. Akan sampai pada masa yang dia akan mendapatkan sudah mulai berpikir lain. Itu sudah waktu asar. Sebentar lagi gelap. Dan kebanyakan memang di akhir-akhir itu datang kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di antara amil sholihat yang lain itu tadi adalah melaksanakan amanah, termasuk amanah kepemimpinan. Ini berat ya. Kita ini nyari-nyari. Jadi kalaulah sekarang ini Bapak Ibu ya, keadaan di negara kita itu lagi kacau atau apa? Kacau. Lagi kacau kamu negara kita? Nah, kenapa Pak Ustadz jadi kacau? Ya, karena amanah tidak dilaksanakan. Amanah itu dekat dengan iman itu. Amanah. Orang kalau mau tenang, mau damai, tidak ada kekacauan, maka laksanakanlah amanah tersebut. Karena itu dekat dengan keimanan. Kalau sekarang terjadi banyak kekacauan, itu tidak sia-sia karena banyak orang-orang yang tidak melaksanakan amanah. Kalau suami tidak melaksanakan amanah, kacau bukan keluarga itu. Istri tidak melaksanakan amanah, kacau juga. Semua aktivitas kita kalau itu tidak dibarengi dengan amilus sholihat, diantaranya itu amanah, kacau balau. Dan hanya yang bisa melakukan itu dasarnya harus iman. Tidak bisa kita hanya menyebut yang penting saya berbuat baik Pak. Ya nggak bisa, harus ada dasar. Dasarnya apa? Iman. Itu ada pemain bola kaya raya, dia ngasih duit kepada orang Palestina. Ada efeknya nggak Pak buat dia? Nggak ada. Karena dia tidak punya motivasi, nggak ada imannya, nggak ada dasarnya. Kita melakukan sesuatu itu karena kita punya keimanan, itu yang bakal dilihat oleh Allah. Sama seperti ibu-ibu punya pembantu. Kemudian di akhir bulan si pembantu itu minta ke saya gajinya. Menurut ibu-ibu gimana? Kan kerjanya sama ibu, tapi kenapa minta gaji ke saya? Salah atau benar Bu? Salah. Itulah orang yang kafir itu dalam berbuat baik. Saya kan sudah berbuat baik di dunia. Iya, sama siapa? Untuk siapa? Tujuannya apa? Orang muslim berbuat baik itu karena motivasi iman, karena keimanannya. Maka karena itu menjadi dasar dia melakukan amal soleh. Jadi tidak serta-merta amal soleh itu dilakukan begitu saja, tetapi karena takwa, karena iman, dasarnya. Nah, coba ini kalau pemimpin bangsa kita punya dasar iman. Ya. Jadi yang disebutkan itu dari kalau wawancara itu yang biasanya kita dengarkan, ini adalah amanat rakyat, gitu ya. Saya hanya menuruti apa yang rakyat suruh. Kenapa tidak ada yang menyebut ini amanat Allah? Nah, sudah lebih kuat. Saya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama saya begitu. Memang menjadi pemimpin itu harus melaksanakan amanah, dan ini bagian dari amal soleh, dan ini dasarnya adalah iman. Semua hal positif, semua hal yang lain yang kita lakukan itu dalam definisi amal soleh. Soleh itu artinya manfaat. Coba, soleh itu manfaat. Bukan soleh, orang soleh itu selalu pakai peci macam saya. Jilbabnya panjang. Kemudian kita sebutkan, itu dia
orang soleh atau lelaki soleh atau perempuan soleha, tetapi sebaik dan sebanyak apa manfaat yang dia lakukan. Yang ketiga, ini belum selamat nih. Ya, kalau mau boleh dibilang baru setengahnya atau seperempatnya saja punya keimanan beramal soleh. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling berwasiat kepada yang benar, saling berwasiat kepada kesabaran. Di antara para penafsir menyebutkan bahwa yang namanya hak di sini adalah tentang agama. Kasih tahu nasihat agama. Sekarang Bapak Ibu sudah tugas dari saya, nanti tidak tanggung jawab yang saya ke orang lain. Kasih tahu. Ada hal yang baik yang saya sampaikan, kasih tahu kepada orang lain. Balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat, satu kata, satu kalimat yang kita tahu sampaikan. Dengan begitu kita bukan menjadi orang yang mudah. Memang ada orang yang kalau dikasih tahu itu susah itu banyak. Yang kalau dalam surat An-Nas itu disebut sebagai ilah. Mereka itu sudah berusaha menjadi Tuhan. Kalau kita kasih tahu itu berarti udah nggak usah kasih tahu lah. Ustaz, saya juga sudah tahu nasihat begitu, saya sudah paham. Udah Ustaz urusi urusan Ustaz sendiri, jangan urusi urusan saya. Orang kayak begitu tuh orang yang mau menjadi ilah, menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Tidak mau terima nasihat. Kalau dia terima nasihat tidak mau, maka fasanu yasiruhu lil usra. Salah satu inginnya kita dimudahkan dalam urusan itu membenarkan semua yang baik. Shaddaqa bil husna. Kalau itu ada yang bagus, walaupun itu secara atau di dalam agama tidak tertulis, tetapi menurut moral dan logika kita ini memang baik. Dan kita kemudian membenarkan itu, shaddaqa bil husna, maka kita juga akan dimudahkan urusan. Dan itu dalam konteks ayat ini termasuk tawasau bil haq. Ini sahabat Nabi ini Bapak Ibu. Sewaktu mereka saling berpisah, kalau mau salaman, ini surat dibaca. Wal asri innal insana lafi khusr wa illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq. Saling dibaca, saling menasehati satu dengan yang lain. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan seandainya Quran itu turun hanya satu surat ini sudah cukup bagi manusia. Ya, karena di dalamnya sudah mencakup banyak. Ya. Jadi hak di sini maksudnya adalah nasihat terkait agama. Yang keempat terakhir yang akan membuat seseorang itu selamat, watawasau bis sabr, saling berwasiat pada kesabaran. Amal ma'ruf nahi munkar. Saya nggak bisa amal ma'ruf nahi munkar, Ustaz. Bagaimana caranya? Ibu-ibu nyuruh anaknya untuk tidak merokok. Ya, kalau menyuruh itu amal ma'ruf. Jangan melakukan itu, kamu harus sholat, jangan mabuk, itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tidak harus jadi ustaz dan ustazah dulu baru bisa kita ngomong amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di keluarga juga begitu. Bapak menyuruh istrinya untuk tidak boros, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ibu juga menyuruh suami untuk melakukan hal yang sama juga amar ma'ruf nahi munkar. Jadi di sekitar kita itu banyak. Dan orang ketika kita menerima itu kan macam-macam. Seperti tadi saya belum sebutkan, banyak yang tidak mau dikasih tahu, banyak tidak mau dinasihati. Tanggapan orang itu kita harus sabar. Ya, nggak usah nasihati saya. Sana di masjid saja. Saya sudah tahu itu yang kamu bilang. Begitu itulah. Memang kita tidak mudah untuk memberitahu orang lain. Apalagi kalau kita itu punya aib, Bapak Ibu. Kamu dulu sholat jamaah kayak kamu sering sholat jamaah aja. Nah, sudah dibalikin. Apalagi dengan aib-aib yang dulu. Nah, diukir-ukir. Ya, susah. Nabi Musa pun merasakan itu ketika dia menghadapi Fir'aun itu. Fir'aun, ingatlah kepada Allah, jangan kau mengaku dirimu sebagai nabi. Apa jawab Fir'aun? Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta. Fir'aun ke Nabi Musa. Gak usah coba-coba kamu nasihati saya. Saya tahu aibku itu. Coba Bapak Ibu nasihati orang lain, si orangnya berhenti aib kita. Mau berhenti Bu? Hah? Nah, akhirnya kita tidak mau kasih tahu orang lain hal yang baik. Alah, saya juga belum baik Ustaz. Kalau Bapak Ibu nyanyi baik dulu, sampai kapan mau jadi baik? Terus kalau sudah jadi baik kita ngomong ke orang, sekarang saya sudah baik, saya nasihati kamu. Sombong sekali. Kapanpun
ada sesuatu yang tidak benar, ya harus dikasih tahu ini tidak betul. Kendati kita sendiri itu kurang. Memang itu tidak ada hubungannya kita dengan baik dulu. Apa hadisnya? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin. Siapa yang nyuruh orang lain melakukan kebaikan, maka dia dapat pahalanya. Bukan hadisnya bicara mau nyuruh orang jadi baik, baik dulu. Bukan begitu. Nyuruh melakukan kebaikan. Surat Al-Ma'un. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu itu artinya apa, Pak? Ibu ada yang tahu artinya yahuddu? Yahuddu itu artinya menganjurkan, menyuruh. Nyuruh siapa itu? Nyuruh orang kaya kasih orang miskin duitnya, rezekinya. Kalau ada saudara dari bapak ibu kaya raya, datanglah ke mereka, kasih tahu, duit kamu itu banyak, itu tetanggamu itu bisa makan, susah itu, rumahnya bocor, kasihlah sedikit itu. Itu namanya yahuddu. Itu watawasau bisabr. Banyak setiap hari kita bisa begitu itu. Dan tanggapannya harus kita ambil, itu dan resiko, Pak. Dakwah itu begitu, tidak selalu enak. Orang tidak akan selalu menanggapi kita itu asik, malah bikin kita sakit hati. Maka bersabar. Kan kita harapnya bukan dari dia, ya memang bukan untuk kamu. Saya melakukan ini untuk iman saya, karena Allah nyuruh saya begitu. Kamu mau ikut mau nggak? Bukan urusan saya. Itu hidayah yang Allah kasih saya. Nah, Bapak Ibu, kenapa Allah menyebutkan seperti ini? Ya, ini terakhir. Kenapa Allah menyebutkan demi waktu, demi masa? Kenapa disebutkan kita? Karena kita semua ini terikat dengan waktu. Dulu semuanya muda, kecil, cantik, tampan, kuat. Nah, sekarang sudah melemah. Nanti akan melemah lagi. Nanti kemudian kita. Karena kita ini semua terikat dengan waktu, kita terbatas dengan waktu, maka Allah menganjurkan kita, meminta kita, lebih tepatnya meminta amat sangat kepada kita untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan 4 hal. Pertahankan keimanan, buktikan keimanan itu dengan melakukan amal-amal soleh, senantiasa berwasiat pada hal yang berkaitan dengan agama, lalu amal ma'ruf nahi munkar, dan juga soal kesabaran. Dan sabar itu selalu dekatkan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dekat dengan itu. Karena kita bisa sabar itu sebab kedekatan kita kepada Allah, dan kedekatan kita kepada Allah juga membutuhkan kesabaran. Nah, ini dia Bapak Ibu ayat kita, surat kita ente surat Al-Asr, dan memiliki pesan yang saya kira amat sangat dalam agar kita dapat menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Bisa saja saya duluan, bisa juga Bapak Ibu. Maka setiap kita harus senantiasa siap dengan banyak melaksanakan 4 hal itu. Demikian Bapak Ibu.